Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jack Solmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan bahas tentang himpunan, yaitu bagaimana menyatakan himpunan, kemudian bagaimana kita memahami himpunan berhingga dan tak berhingga, dilanjutkan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta. Namun saya ingatkan terkhusus bagi pemirsa dan adik-adik SMP, dalam mempelajari himpunan ini jangan lupa untuk mengklik likes, ya. Klik likes-nya yaitu tanda jempol ke atas dan diklik subscribe-nya agar bisa mengikuti video-video terbaru sehingga tidak tertinggal dengan informasi video-video yang terupdate. Baiklah, kita lanjut saja. Kita akan bahas yang pertama, itu menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata contohnya yaitu himpunan P adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 25. Maka nanti adalah itu diganti dengan tanda sama dengan himpunan dengan tanda kurung kurawal. Perhatikan penyelesaiannya. P adalah diganti dengan tanda sama dengan, kemudian himpunan dengan kurung kurawal. Kemudian sisanya dituliskan, yaitu bilangan antara 5 dan 25 ditutup dengan kurung kurawal. Sangat mudah sekali. Contoh kedua, Q adalah huruf pembentuk kata sukarelawan. Maka Q sama dengan kurung kurawal, huruf pembentuk kata sukarelawan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi sangat mudah sekali. Ada 2 contoh ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita akan memahami yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Baik, dalam mendaftarkan anggota-anggotanya nanti menuliskan anggotanya dipisahkan dengan tanda koma di dalam kurung kurawal. Contohnya, P adalah himpunan antara 5 dan 25, maka 5 nanti tidak ikut walaupun ini 5 adalah bilangan prima, karena ini tidak dimulai dari 5 antara itu. Kalau dimulai dari 5 baru 5 itu ikut. Kita cari anggotanya dulu, yaitu 7. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. 5 tidak ikut, ya. Kalau 25 bagaimana? 25 ini bukan prima karena ini bisa dibagi dengan 5. Oke, lanjut. Maka dituliskan dengan P sama dengan himpunan anggota tadi yang sudah dituliskan tadi dimasukkan, dipisahkan dengan tanda koma, ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ya, sangat mudah, tidak merasa sulit. Contoh yang kedua yaitu kata sukarelawan. Baik, hati-hati kalau ada yang kembar nanti ditulis cukup 1. Di sini ada yang kembar A, maka nulisnya nanti 1. Sehingga kita tulis kata sukarelawan itu terdiri dari kata-kata ini. Perhatikan kenapa A tidak ditulis 3-3-nya, karena kembar. Kalau kembar ditulis salah satu saja. Sehingga penulisannya itu adalah Q sama dengan kurung kurawal, ya, tinggal dimasukkan, dipisahkan dengan tanda koma, ditutup dengan kurung kurawal. Ini adalah mendaftarkan anggota-anggotanya. Baik, kita lanjutkan yaitu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu caranya menyebutkan sifat keanggotaannya, namun nanti dinyatakan dengan peubah. Peubah itu yang nanti yang dapat diubah-ubah nilainya. Yaitu di sini peubahnya biasanya adalah X dan Y. Boleh nggak yang lain? Boleh saja, tapi hanya kebiasaannya ini ditulis X dan Y. Sehingga kalau kita melihat contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 25, maka penyelesaiannya ditulis peubahnya X atau Y, kemudian nyatakan bahwa X itu bilangan antara 5 dan 25. Bagaimana cara nulisnya? Ini ditulis berarti
X itu antara 5 dan 25. Karena di sini tidak dimulai dari 5, maka tidak diberi tanda sama dengan. Kalau dimulai dari 5, nah, maka di sini ada tanda sama dengannya. Oke, kita lanjut. Maka bisa ditulis himpunan ini dimasukkan. Oke. Karena X ini di sini disebutkan bilangan prima, maka ini disebut di sini X anggota bilangan prima. Oke. Ya, tergantung dari perintahnya di sini apa, bilangan prima atau ganjil apa aja silahkan. Kebetulan ini bilangan prima, yaitu kita tulis bilangan prima, kita tutup dengan kurung kurawal. Ya, ini cara bacanya. P adalah himpunan X dengan X antara 5 dan 25. Kalian kalau ada bentuk semacam ini dengan X anggota bilangan prima. Ini dengan X anggota, ini simbol anggota bilangan prima. Atau ditulis dengan bentuk lain. P sama dengan himpunan X. Nah, X ini yang garis miring ini bacaan adalah sedemikian hingga. Ya, X lebih besar dari 5, lebih kecil dari 25. Di mana X anggota bilangan prima ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini cara bacanya. Oke, cara bacanya demikian ini. Ya, agar bisa dipahami, yang garis miring bacanya adalah sedemikian hingga. Oke. Jadi nanti kalau gurunya tanya bagaimana bacanya, P sama dengan himpunan X sedemikian hingga, bacanya X-nya. X lebih besar 5 dan X lebih kecil dari 25. Bisa dikatakan X antara 5 dan 25. X anggota bilangan prima. Oke, itu 3 cara dalam menyatakan himpunan. Langsung kita masuk bagian yang kedua, yang B, yaitu himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, himpunan berhingga dan tak berhingga nanti kita dapat mengidentifikasinya adalah anggotanya. Anggotanya ada atau tidak? Ya, kalau tidak ada berarti tak berhingga. Kalau memiliki anggotanya, memiliki anggota, banyaknya anggota itu tahu kita berapa jumlahnya, maka disebut himpunan berhingga. Perhatikan contoh berikut. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Nah, dimulai dari 2, 3, ini berarti 2, 3, 5, 7, 11. Kurang dari 13. Kita hitung berapa banyak anggotanya, ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata anggota himpunan A ini ada 5. Berarti ada kan jumlahnya? Maka kalau ada, A disebut himpunan berhingga. Ya. Bagaimana kalau himpunan yang tak berhingga, yaitu nggak mempunyai tidak mempunyai banyaknya anggota berapa tuh nggak ada. Jadi makanya nanti disebut bilangan berhingga. Ini B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 3. Berapa nih? 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ya, ini dibaca dan seterusnya, ya, bacanya dan seterusnya. Maka kalau ditanya berapa anggota B, NB, ya, NB, nah ini pasti tidak berhingga atau tidak ada, ya, anggotanya tidak berhingga, banyak sekali ini, ya, nggak bisa disebutkan. Maka himpunan B ini disebut himpunan tak berhingga. Jadi patokannya, bisa nggak kita menuliskan banyaknya anggota himpunan tersebut? Kalau nggak bisa berarti himpunan tak berhingga. Oke, lanjut, yaitu pokok bahasan yang selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, disimbolkan dengan ini. Atau demikian, kalau sudah ditulis bentuk bulatan garis, tidak boleh di dalam kurung kurawal. Ya, beda ya. Ini namanya himpunan kosong. Baik, contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, sampai kapanpun nggak ketemu. Bilangan ganjil itu dibagi 2 bisa. Yang bisa adalah bilangan genap. Maka karena tidak memiliki anggota, ya, maka A ini merupakan himpunan kosong. Mengapa? Ya, nah ini karena bilangan ganjil itu tidak ada yang habis dibagi dengan 2. Adakah yang bisa dibagi 2? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti A ini disebut dengan himpunan kosong. Himpunan atau ditulis dengan
Ya, A bulatan garis. Oke. Kalau ditanya berapa banyak anggota? 0. Anggotanya nggak ada nih. Oke, karena kosong. Lanjut. Kita akan memahami himpunan 0. Apakah himpunan 0 ini sama dengan himpunan kosong? Tentunya beda. Kalau himpunan kosong berarti memiliki anggota, yaitu anggotanya 0. Himpunan 0 itu himpunan yang memiliki anggota 0. Contohnya, B adalah himpunan bilangan 0. Maka B itu dituliskan dengan di dalam kurungnya bilangan 0. Kalau ditanya, B ini punya anggota nggak? Punya. Apa? 0. Ada berapa? Jumlahnya 1. Nah, berarti banyak anggota himpunan B adalah 1, yaitu 0. Di sini ada nggak anggota A di sini? Tidak ada. Maka nanti kalau ditanya banyaknya anggota himpunan A adalah 0. Ini untuk himpunan kosong dan himpunan 0. Anak-anak jangan sampai terkecoh. Kita lanjut, yaitu membahas tentang himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau membicarakan anggota-anggota yang ada di dalam himpunan itu. Contoh, misalnya A adalah himpunan kambing, sapi, kerbau, kucing. Nah, ini kambing, sapi, kerbau, kucing. Baik. Tuliskan himpunan semesta dari A yang mungkin. Nah, penyelesaiannya, kalau kambing, sapi, kerbau, kucing ini termasuk hewan, boleh nggak ditulis hewan? Boleh. Boleh nggak menulis hewan yang melahirkan? Coba lihat, kambing melahirkan, sapi melahirkan, oh boleh melahirkan. Terus hewan peliharaan, oh iya bisa jadi karena ini juga dipelihara kucing. Kemudian hewan berkaki 4, oh iya ini berkaki 4 semua. Kemudian hewan yang menyusui nggak nih? Oh iya menyusui, maka ini. Nah, kambing, sapi, kerbau, kucing, gajah, ya ini boleh nggak? Boleh. Ini semua yang tertulis ini sebagai himpunan semesta karena kambing, sapi, kerbau, kucing ada di dalam hewan. Nah, kambing, sapi, kerbau, kucing ada di hewan yang melahirkan. Kemudian apakah ini hewan peliharaan? Iya, ini termasuk hewan peliharaan. Kemudian apakah ini hewan berkaki 4? Oh iya, kambing, kucing, walaupun ada yang lainnya. Kemudian apakah ini hewan yang menyusui? Iya. Kemudian apakah kambing, sapi, kerbau ini ada di dalam himpunan kambing, sapi, kerbau, kucing, gajah? Iya, buktinya ada ini. Maka sebetulnya himpunan semesta pembicaraan itu banyak sekali. Yang penting ini himpunan kambing, sapi, kerbau atau himpunan anggota-anggota ini terdapat di dalam himpunan semesta itu sendiri. Himpunan semesta adalah yaitu dilambangkan dengan S. Yang pertama adalah himpunan hewan berkaki 4, boleh. Hewan yang menyusui, boleh. Hewan yang melahirkan, boleh. Hewan peliharaan juga boleh, karena ini hewan-hewan yang ada di dalam sini semua. Kemudian hewan apa nih? Kambing, sapi, kerbau, kucing, boleh, karena kambing, sapi, kerbau, kucing ada di dalam himpunan ini. Jadi sangatlah banyak sekali himpunan-himpunan semesta dari himpunan itu. Nah, lain nanti kita akan bahas contoh-contohnya, pembahasannya mengenai himpunan semesta pada pokok bahasan berikutnya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan, saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan, kritik dan saran yang sifatnya membangun, saya harapkan, dan apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.